Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan ceramah singkat tentang keutamaan dalam mencari ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai ceramah ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anugrah Ramadan Arinal dengan NIM 21523257. Hadirin yang berbahagia, ilmu pengetahuan memberi kita pemahaman mengenai pentingnya menuntut ilmu. Saking pentingnya menuntut ilmu menurut ajaran Islam, sehingga muncullah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, yaitu perintah untuk membaca, bukan untuk beribadah saja. Firman tersebut tercantum pada Quran surat Al-A'laq ayat 1 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahyu yang paling pertama tersebut memanglah tidak secara jelas dalam memerintahkan untuk belajar. Namun hal tersebut ditunjukkan untuk membaca yang merupakan cara paling sederhana dalam belajar. Kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata alima, ya'lamu, dan ilman, yang artinya mengerti sesuatu. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Setiap orang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim atau muslimah sejak dari ayunan hingga liang lahat. Adapun beberapa keutamaan yang didapatkan ketika seseorang menuntut ilmu. Yang pertama adalah menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin luasnya ilmu pengetahuan seseorang, harusnya membuat dirinya menjadi hamba yang takut kepada Tuhannya. Ilmu tersebut dapat menjadikan dirinya merasa bahwa tidak ada yang bisa melebihi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 28 yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata, dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Keutamaan yang kedua adalah akan dimudahkan jalan orang yang menuntut ilmu ke surga. Keberkahan dari menuntut ilmu bisa membuat seseorang lebih mudah meraih surganya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut. Dari Abu Al-Darda radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap kepadanya, kepada pencari ilmu, kepada ridha terhadap apa yang ia perbuat. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi sampai ikan-ikan di laut pun memintakan ampun bagi orang yang berilmu. Keutamaan seorang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan semua bintang-bintang. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mengambilnya berarti ia telah mendapatkan bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Keutamaan yang ketiga adalah ditinggikan derajat orang yang berilmu, sebagaimana dijelaskan pada hadis berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi
maaf, yang artinya Allah meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dia berkata maksudnya adalah Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Hadis riwayat Darimi nomor 356. Berikutnya yang keempat adalah seseorang yang menuntut ilmu akan memiliki kualitas berbeda di mata Allah Subhanahu wa taala. Selain diangkat derajatnya, seseorang yang sungguh-sungguh menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka kualitas dirinya berbeda dengan manusia lainnya yang malas menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, "Qul hal yastawil lazi ya'lamuna wal lazina ya'lamun. Innama yattazakkaru ulul albab." Yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Yang kelima, dicintai Rasulullah. Dari Zaid bin Sabit, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku, lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3175. Dan yang terakhir dan menurut saya merupakan keutamaan paling menarik adalah pahala ilmu yang diajarkan akan mengalir selamanya. Seseorang yang membagikan ilmunya kepada orang lain akan mendapatkan pahala yang mengalir terus meski ia sudah wafat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali amal dari tiga ini: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadirin yang berbahagia, dengan semakin sering kita menuntut ilmu, maka kita akan lebih banyak tahu tentang banyak hal. Meski benar bahwa prioritas dalam menuntut ilmu adalah mempelajari ilmu agama, khususnya ilmu iman dan Islam, serta ilmu mengenal Allah, namun umat Islam tidaklah boleh begitu saja mengabaikan ilmu-ilmu lainnya. Karena tanpa ilmu, umat Islam hanya akan menjadi terbelakang dibandingkan dengan umat-umat lain di muka bumi ini. Tanpa ilmu pengetahuan, seseorang akan buta dengan apa yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, jangan letih untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Demikian ceramah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya memohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.